Kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama perdagangan Kamis, IHSG bergerak ke zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,38% ke level 7.521. Indeks harga saham gabungan bergerak sempat menguat pada perdagangan sesi pertama ke level 7.566 meskipun tidak mampu bertahan di zona penguatan dan justru mengalami pelemahan berangsur-angsur hingga penutupan di sesi pertama, bahkan level terendah di 7.514,5. 372 saham terkoreksi, 260 saham menguat, 324 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai 8,89 triliun rupiah. Adapun jika kita lihat dalam satu pekan terakhir IHSG terkoreksi 0,13%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan sesi pertama saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Di antaranya ada saham Unilever Indonesia yang menguat 10,46% ke level 1.690 di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. BRPT naik 3,83% ke level 2.710. Kemudian ada Bufa naik 27,84% ke Rp248. Dewa naik 1,72% ke 236. Sementara dari top losers ada saham seperti BBCA yang turun 1,19% ke 8.275, saham Wifi turun 1,38% ke 2.850, Antam turun 4,68% ke 2.850 dan BRMS terkoreksi 2,64% ke Rp442. Sementara dari pergerakan sektoral, konsumsi non-primer masih terpantau menguat 0,85%, konsumsi primer menguat 0,55%, infrastruktur turun 1,59% dan barang baku melemah 1,35%. PT Dharma Satya Nusantara Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 80% pada semester 1 2025 menjadi Rp900 miliar. Kinerja ini didorong kuat oleh kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan minyak sawit mentah atau CPO yang menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Harga rata-rata jual CPO PT Dharma Satya Nusantara Tbk meningkat 19,3% menjadi Rp14.575 per kilogram pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu volume produksi tandan buah segar menaik 3,9% secara tahunan, mendorong peningkatan produksi CPO sebesar sekitar 4,9%. Kenaikan harga dan volume ini memperkuat pendapatan segmen kelapa sawit yang mencapai Rp5,3 triliun. Segmen kelapa sawit masih mendominasi pendapatan DSNG dengan kontribusi 89%, diikuti produk kayu 10% dan energi terbarukan 1%. Kualitas produk kelapa sawit terjaga dengan free fatty acid stabil di 3% dan oil extraction rate sebesar 23%, menunjang efisiensi dan nilai jual produk perusahaan. Permintaan produk kayu DSNG mulai pulih terutama dari pasar Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Volume penjualan engineered flooring meningkat 5,2% dengan harga jual rata-rata naik 10,9%. Sementara itu volume ekspor cangkang energi terbarukan turun akibat penyesuaian jadwal pengiriman ke semester kedua. Manajemen DSNG memperkirakan harga CPO akan tetap bertahan karena permintaan yang kuat baik dari pasar domestik maupun ekspor utama seperti India dan Tiongkok. Dengan fondasi yang kuat dan permintaan yang stabil, DSNG optimistis mempertahankan kinerja positif di semester kedua. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan tetap terkendali di bawah 3% dari PDB selama 3 tahun ke depan. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Outlook ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi yang solid, pengelolaan fiskal yang cermat, dan kemampuan mengelola utang secara hati-hati. S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan tetap terkendali di bawah 3% dari PDB selama 3 tahun ke depan. Proyeksi ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan akan tetap kuat di kisaran 5% per tahun yang didorong oleh konsumsi domestik sebagai mesin utama. Seiring dengan pertumbuhan ini, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat hingga $5.000 Amerika Serikat pada tahun ini. Langkah pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri berbasis komoditas seperti pembangunan smelter nikel dan pabrik baterai kendaraan listrik diyakini akan memperkuat posisi eksternal Indonesia di tengah gejolak global. S&P bahkan mencatat adanya potensi kenaikan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang apabila upaya stabilisasi eksternal terus diperkuat. Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, keputusan S&P merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang belum mereda. Denny memastikan pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mewaspadai dinamika global dengan fokus pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional yang solid. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, petualangan seru bersama Hello Kitty dan karakter Sanrio siap hadir di konsol PlayStation 5. Game open world berjudul Hello Kitty Island Adventure akan resmi dirilis pada 5 Agustus 2025 dengan grafik dan fitur yang ditingkatkan. Hello Kitty Island Adventure akan resmi diluncurkan di PlayStation 5 pada tanggal 5 Agustus 2025. Game ini sebelumnya sudah sukses di platform Apple Arcade dan kini diperluas ke konsol rumah untuk menjangkau lebih banyak pemain yang ingin merasakan keseruan dan kedalaman gameplay di perangkat generasi terbaru. Game ini mengusung konsep dunia terbuka yang memungkinkan pemain menjelajahi pulau tropis yang luas dan penuh kejutan seperti gua tersembunyi, tanaman langka, dan area misterius yang bisa dibuka lewat misi khusus. Selain berjalan-jalan, pemain dapat berinteraksi dengan lingkungan hingga berbagai lokasi menarik, mulai dari pantai hingga pegunungan. Fitur andalan Hello Kitty Island Adventure adalah sistem kustomisasi yang memungkinkan pemain mendekorasi rumah, mengubah pakaian, gaya rambut, dan aksesori karakter. Pemain juga dapat membangun hubungan pertemanan dengan karakter Sanrio terkenal seperti My Melody, Kuromi, dan Cinnamoroll yang memberikan hadiah dan misi rahasia. Versi PlayStation 5 bukan sekedar port, namun membawa peningkatan visual seperti resolusi 4K, dukungan HDR, animasi halus, dan loading time cepat. Fitur haptic feedback dari controller DualSense juga akan menghadirkan sensasi sentuhan yang membuat pengalaman bermain semakin imersif dan menyenangkan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas kembali bersinar di pasar Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Salah satu produsen perhiasan terbesar PT Harta Dinata Abadi Tbk mencatatkan kinerja laba yang memukau seiring dengan kenaikan harga emas yang menguntungkan bisnis. Harga emas batangan di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kenaikan harga ini memberikan optimisme bagi para pelaku industri perhiasan, termasuk Harta Dinata Abadi yang mendapatkan dampak langsung dari pergerakan harga emas global dan domestik. Kenaikan harga emas ini mendorong permintaan investor dan konsumen produk perhiasan emas. PT Harta Dinata Abadi Tbk membukukan laba bersih yang meningkat signifikan berkat penguatan harga emas dan strategi bisnis yang efektif. Laba perusahaan terangkat sejalan dengan kenaikan permintaan perhiasan emas yang mendorong pendapatan dan margin keuntungan HRTA. Kinerja ini menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi perusahaan bahkan di tengah fluktuasi pasar komoditas. Harta Dinata Abadi mengoptimalkan pemanfaatan tren kenaikan harga emas melalui inovasi produk dan ekspansi pasar. Perusahaan memperkuat jaringan distribusi dan meningkatkan portofolio produknya agar tetap relevan dengan preferensi konsumen yang berubah-ubah. Pendekatan ini membantu HRTA memperluas pangsa pasar, terutama segmen kelas menengah dan premium di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel.